Langsung saja, Pak. Saya sudah baca naskah akademik ini, ada beberapa catatan dari saya, terutama sekali kita tidak ingin ada tanda kutip jebakan Batman. Ketika nanti kita rilis, kemudian ada kontroversi yang ternyata kita luput untuk bahas. Salah satu yang saya garis bawahi di sini mengenai pendidikan agama. Nah, dalam naskah akademi ini, eh, sepertinya kita tidak bisa luput membedakan antara religiusitas dengan spiritualitas. Itu dua hal yang berbeda sebetulnya. Kalau religiusitas itu kan fokusnya pada ritual, pada aturan, pada keanggotaan dalam satu sistem kepercayaan yang sama. Sementara spiritualitas itu lebih kepada pencarian makna dan kebenaran dalam diri ya, yang kadang-kadang yang seringkali tidak ada kaitannya dengan dogma keagamaan. Nah, eh, pada level tataran teknis operasionalnya penting kita catat ada beberapa kali peristiwa di mana misalkan murid SMK 7 Semarang nggak naik kelas, nggak bisa ikut ujian agama karena dia penghayat. Ini saya catat beberapa kasus. Ada di Tarakan, Kalimantan Utara, ada di Cilacap, ada di beberapa tempat ya yang ada kemudian di Sumba, di Waingapu. Itu juga ada penghayat yang akhirnya nggak bisa ikut ujian agama, yang di timur itu misalkan dia tidak bisa masuk ke Katolik ataupun Kristen, nggak bisa ikut ujian agama, akhirnya dia nggak bisa naik kelas. Bahkan sampai ada yang 3 tahun nggak naik kelas. Yang penghayat di Jawa Tengah nggak bisa ikut pelajaran agama Islam, dia nggak naik kelas. Ini puncak gunung es. Kalau saya catat tahun 2021 ada peristiwa, 2016 ada peristiwa, 2024 ada peristiwa juga. Nah, padahal kita juga harus merujuk kepada eh, keputusan MK nomor 97 PUU 14 garis miring 2016 tentang pengujian terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan eh, Kemendikbud lewat Permendikbud nomor 27 tahun 2016 tentang layanan pendidikan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah ada putusan untuk memberikan ruang bagi penghayat kepercayaan untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai keyakinannya. Ini banyak kasus. Kalau kita cek media banyak kasus. Belum lagi yang di Cimenyan, Kabupaten Bandung, ada penghayat budidaya namanya. Itu dapat persekusi. Ini kan negara harus hadir, tidak boleh diskriminasi. Jadi di undang-undang ini juga harus tercermin, terlihat bagaimana negara hadir dalam melindungi para penghayat. Jangan sampai mereka jadi nggak naik kelas, gara-gara nggak bisa ikut. Ya mereka kalau formal hari-hari bisa ikut ya bisa ikut pelajaran agama yang resmi menurut negara itu ada 6 bisa ikut, tapi begitu ujian karena mereka nggak hidup di dalam sistem kepercayaan itu gagal, nggak naik kelas, kasihan. Dan saya yakin kasusnya banyak. Ini ada, jangan bicara soal kuantitas jumlahnya, tapi ini ada, ini faktual, kita nggak boleh abaikan.